Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang udah sesi AMA, Ask Me Anything yang ke-31. Jadi teman-teman, ini lanjutan karena kita masih di Belitung. Ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus banget dan menurut gua banyak juga pasti yang penasaran untuk pengen tahu jawabannya. Oke guys, kita langsung bahas aja pertanyaannya satu persatu. Let's check this out. Pertanyaan pertama dari Osas. Bang, Santara kan punya Bosman Mardigu yang ngomongnya hebat sekali. Tapi kok bikin Santara tidak oke? Jadi di Santara saja dia tidak berhasil. Apalagi teori-teori beliau yang hebat-hebat itu. Apa iya bisa dilaksanakannya? Ngeri ya, di negara Indo banyak ngomong, kapasitasnya masih diragukan kalau begitu. Oke, satu hal yang gue bisa jawab dan pasti adalah saya tidak kenal dengan yang namanya Bosman Mardigu. Jadi gue tidak bisa bilang orangnya seperti apa. Payah, abang nggak tahu saham. Tapi kalau lu ngobrol soal bisnis, lu ngobrol Santara, ya gue bisa ngasih ngomong. Kenapa? Karena gue juga pernah berbisnis dengan yang namanya Santara itu. Jadi gue tahu lah gimana caranya lu kalau mau IPO di sana, dapat duitnya berapa, jatah premannya seperti apa, konsepnya seperti apa, proposal, prospektus yang lo buat bagaimana. Jadi kita semua true story and real story di sini. Tapi kalau lu mau ngobrol soal Bosman Mardigu ya gue tidak tahu secara personal. Karena gue pun di sini adalah seorang investor. Nah, satu yang bisa gue komentari adalah yang namanya dunia investasi, yang namanya dunia bisnis, itu adalah dunia nyata, itu adalah dunia praktek. So, kalau ada orang berteori-teori yang indah-indah A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, mau title-nya doktor maupun profesor, banyak di YouTube, tukang. Kami akan kembali. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bukan manusia dunia nyata, bro. Dunia nyata apa? Ya praktek, beda dengan di kampus-kampus. Jadi percuma lah punya title doktor, profesor, semua. Realitanya apa? Bursa Efek adalah market, kumpulan dari puluhan juta makhluk hidup yang ada di Indonesia. Mereka berinvestasi di sana. Kalau memang teori-teori ekonomi lu bener, kalau memang teori-teori bisnis lu canggih, buktikanlah di Bursa Efek. Ayo, ini kan medan perang yang seru nih. Buat kita beradu teori. Lu punya jurus apa? Lu punya jurus seperti itu? Buktikan di market. Market itu very simple, market itu very real. Nah, buat teman-teman, ini pun kejadian di dunia nyata. Kenapa? Karena banyak orang itu cuma bisa ngomong, cuma bisa teori, begitu praktek, ya mereka nggak tahu. Karena beda banget yang namanya textbook, sebuah buku, dengan yang namanya dunia nyata. Itu sangat-sangat beda. Dan ilmu bisnis sama seperti ilmu investasi. Karena di belakang semua saham, ada yang namanya perusahaan. Perusahaan itu dikelola oleh manusia. Jadi, lu harus cek manusianya seperti apa, manajemennya seperti apa, persaingan usahanya seperti apa, barang, produk, dan jasa yang dihasilkan seperti apa. It's real lah. Nah, itulah dunia investasi. Jadi bukan dunia togel-togel, tebak nomor, tebak angka, tebak panah untuk mengetahui sebuah emiten saham itu gerakannya akan naik atau turun. Nah, secara teoritis kita ngobrol. 2 ditambah 2 berapa? 4. Itu teoritis. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tapi kita lakukan itu di dunia bisnis. Ini buat orang-orang yang cuma bisa punya gelar doktor profesor tapi nggak punya pengalaman dunia nyata ya. Bayangin lu punya 2 tukang jahit. Setiap bulan, 2 tukang jahit ini bisa ngasih lu 20 kain untuk lu jual. Oke, gue bisa jualan 20 kain dengan 2 tukang jahit. Ketika lu bilang gue mau punya 40 kain sebulan, lu tambahin dong, tambahin 2 lagi dong. 2 tukang jahit ditambah 2 tukang jahit, lu jadi punya 4 tukang jahit. 4 tukang jahit, seharusnya ketika lu nambah 2, produktivitas lu juga naik. Tadinya 20 kain, sekarang jadi 40 kain. Iya dong. Realitanya apa? Lu punya 2 karyawan, ditambah 2 karyawan, 2 tambah 2, hasilnya apakah 40 kain? Tidak. Bisa jadi malah 30. Kenapa? Karena di dalam 2 orang ini berantem terus. 2 orang yang baru ini ngegosip terus. 2 orang yang baru ini bikin toksik. Produktivitas menurun. Realita. Jadi 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 35. Bahkan 2 tambah 2 sama dengan nyungsep. Itu adalah realita dunia bisnis. Oke Pak, ada kemungkinan lain? Ada. Bisa jadi 2 tambah 2 sama dengan 50. Karena ketika masuk 2 orang baru, 2 orang yang lama terpicu untuk saling berkompetisi. Memproduksi barang dan jasa yang lebih bagus, lebih banyak jumlahnya. Jadi aneh ya? Ya itulah realita dunia bisnis. Nah teman-teman bisa komen di bawah ini, betul nggak sih bahwa dunia teori 2 tambah 2 sama dengan 4 itu betul-betul bisa kita praktekkan di dunia bisnis? Menurut saya tidak selalu seperti itu. Ada begitu banyak kondisi yang tidak bisa kamu kuantifikasi.
Faktor apa? Faktor sosial, faktor psikologis, dan begitu banyak lagi hal yang tidak bisa kamu semudah menghitung di atas kertas atau Google, Excel, spreadsheet kamu itu. Tidak, itulah bedanya kita dengan manusia-manusia teoritis di luar sana. Yang namanya Benix mengajarkan kamu ilmu investasi berasal dari dunia nyata. Bukan dunia teoritis yang ada di buku-buku di Gramedia, yang ada di kampus-kampus, yang ada di luar sana. Enggak lah, udahlah. Sekarang zaman udah makin canggih, orang udah tahu mana yang tukang tipu, mana yang namanya penjudi, udahlah. Selesai. Jadi, gue sekali lagi mau komen nih soal Bosman Mardigu, atau soal Santara, enggak. Yang gue mau bilang adalah, yang namanya teori tidak selalu sama dengan namanya praktek. So, ketika kamu mengambil sebuah keputusan untuk berbisnis ataupun berinvestasi, bukan cuma di Santara, bukan cuma di IISG, ya kamu harus sudah tahu dulu seperti apa bisnisnya, seperti apa manajemennya, seperti apa produknya, seperti apa landscape competitionnya. Simple, sangat simple dan masuk akal. Bukan lagi lu percaya teori-teori yang tidak jelas itu. Oke guys, pertanyaan kamu sangat bagus nih, tetapi ya sekali lagi gue bilang, 2 tambah 2 tidak selalu sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4 hanya di atas kertas. That's it. Buktikan dunia nyata. Bener nggak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Itulah fungsi huruf I terakhir dalam metode investasi Macky Investing. Investigasi. Pertanyaan kedua dari Imam Hobbs 8063. Saya baru mengenal saham awal tahun ini Pak Ben. Saya invest dan naik sekitar 70%. Namun setelah itu turun menjadi 15%. Akhirnya saya taking profit biar nggak rugi. Tapi per hari ini naik lagi 90%. Pelajaran yang sangat berharga. Ya. Jadi guys, lu janganlah ngaku-ngaku investor padahal lu trader. Masa cuma turun gitu langsung jual. Kalau lu beli saham, ya make sure lu udah tahu lah apa yang lu beli lah. Sama seperti lu nanam sawit. Lu udah tahu lah benihnya yang mana yang bisa dipanen dalam waktu 37 bulan. Mana yang bisa dipanen setelah 48 bulan. Mana yang bisa dipanen setelah 60 bulan. Kalau lu punya mindset gue mau ambil cuan 4 bulan lagi, mendingan lu nanam jagung. Bener ya? 4 bulan ya? Jadi investasi itu seperti lu nanam pohon. Ada yang bisa dipanen 2 bulan lagi, 6 bulan lagi, 10 bulan lagi. Jangan lu udah beli saham yang memang udah bagus. Lu harusnya bisa panen hanya dalam waktu 11 bulan lagi. Tetapi hanya karena di bulan ketiga harganya jatuh, lu panik. Ini kan aneh, padahal pohon lu belum berbuah tapi lu sudah panen. Ini salah kaprah. Ingat guys, jangan lu mudah terpengaruh dengan isu-isu, hal-hal yang tidak jelas, kabar-kabar yang tidak jelas. Kenapa? Karena lu kan punya edge. Lu punya edge di bidang kelapa sawit, lu punya edge di bidang jagung, atau lu punya edge di bidang kue, basah. Kenapa lu bisa mudah terpengaruh hanya karena barang-barang burung, ada roket jatuh di Madura, harga garam bakal naik. Apa hubungannya sama bisnis lu gitu loh. Cobalah teman-teman sedikit pakai akal sehatnya dan memperlakukan bursa efek itu bukan sebagai kasino. Karena kalau lu perlakukan bursa efek sebagai kasino, lu akan berhadapan dengan bandar, dan ujung-ujungnya yang menang adalah bandar. Perlakukanlah bursa efek itu sebagai rumah yang berfungsi untuk memperkaya, menjaga nilai aset kamu. Jadi ini pelajaran bagus juga buat kita. Tapi sisi positif yang kita bisa ambil adalah at least kamu udah bisa tahu perusahaan yang bagus untuk kamu invest. At least kamu sudah bisa cuan 15% and that's good. Kenapa? Mayoritas trader-trader di luar sana adalah minus. Dan jadikan pelajaran ini sebagai pelajaran investasi kamu di kehidupan yang akan datang. So, poin plus di sini adalah kamu tidak merasakan cut loss, kamu tidak merasakan boncos. Dan itu pelajaran yang sangat bagus. Jadi teman-teman bisalah belajar dari mereka, dari teman-teman yang udah sharing di sini tentang bagaimana dia loss, tentang bagaimana dia profit di dunia ama ini. Nah, buat kamu yang kasih pertanyaan, kamu harus cek video kita tentang filosofi saham. Jangan pernah kamu jual saham hanya karena harganya naik atau karena harganya turun. Itu sangat tidak masuk akal. Itu bukan pengusaha, itu bukan investor. Maksudnya apa Pak Benny? Gini, lu beli rumah harganya 500 juta. Lu udah tahu nih, dalam 10 tahun rumah ini bakal jadi 5 miliar. Jadi lu beli rumah ini 500 juta. Investor kan lu, invest properti. Besok naik nih harganya jadi 1 M. Wah, naik 100% nih jadi 1 M. Lu happy dong? Happy lah, sesuai target lu. 500 juta bakal jadi 5 M kan. Ketika naik 1 M, ya lu happy, lu keep. Ternyata di tahun kedua, ada orang datang, Pak, saya beli ya rumahnya harga 600 juta. Lu jual nggak? Lu udah profit tuh. Dari 500 ke 600. Pak, saya beli ya 600. Menurut lu, alangkah anehnya tidak? Orang ini jual rumah itu di harga 600 juta. Aneh nggak bro? Aneh. Tapi prakteknya di bursa efek,
Jangankan 600 juta, besok lu udah punya rumah harga 500 juta. Ada yang nawar, Mbak saya beli ya 300 juta. Ada nggak yang jual? Banyak di IHSG seperti itu. Langsung cut loss, karena hobinya cut loss. Punya rumah harga 500 juta, besok ada yang nawar 300 juta, dia jual rumah dia. Ini ciri-ciri orang yang tidak tahu apa yang dia beli, tidak tahu aset yang dia miliki ya. Valuasinya berapa, harganya berapa. Dan janganlah teman-teman menjadi orang-orang seperti itu sangat-sangat aneh. Kalau lu memang udah tahu perusahaan yang lu beli, rumah yang lu beli, aset yang lu investasikan, in the long run lu bakal cuan. Kan logis gak sih otak lu itu kalau lu ada yang nawar harga murah lu masih lepas, aneh lah. Dan itu yang membedakan kita investor dengan trader. Nah ini pelajaran nih buat teman-teman supaya lu harus tahu keputusan menjual saham bukan karena harganya turun. Lu panik, lu jual. Dan keputusan membeli saham bukan juga karena harganya naik. Bukan, nggak ada hubungannya. Lu adalah investor dan lu tahu ketika gua jual atau beli bukan karena panah-panahnya bergerak ke atas atau ke bawah, bukan. Karena lu sudah tahu bisnisnya seperti apa. Behind every stock there is a company. You should find out what it's doing. Ingat filosofi saham Benix, investasi itu mudah. Hai, selamat datang di Sekolah Saham Benix. Yuk, sini aku kasih tahu siapa aja pengajarnya. Di sini kamu bakal diajarin sama para pengajar berpengalaman nih. Yang pertama, kita ada Bapak Oni Wijanarko. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Bank Indonesia loh. Jadi, teman-teman bakal dapat banyak banget ilmu di sektor perbankan Indonesia. Lalu, kita juga ada Bapak Joko Widakdo. Nah, buat kamu yang belum tahu, Pak Joko Widakdo ini pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di Java Jazz Music Festival loh. Jadi, kita bisa banyak bertanya dan dapat ilmu investasi di sektor musik Indonesia. Bukan cuma itu aja, kita juga ada Om Benix nih yang bakal ngajarin kamu strategi fundamental saham yang tepat menurut Benix. Nah, yang terakhir kita masih ada satu pembicara yang misterius nih, yang perusahaannya sempat viral karena pernah dirampok oleh bencok sampai senilai 37 triliun lebih loh. Nah, jadi kita bisa banyak banget dapat pelajaran berharga nih. Wah, jadi semakin semangat daftar kan? Oh iya, kita ada diskon 30% nih. Khusus buat kamu yang mendaftar Sekolah Saham Benix di bulan Maret 2023 ini loh. Ingat ya, diskonnya hanya untuk 30 orang pendaftar pertama aja. Wah, kapan lagi kan? Yuk buruan daftar, jangan sampai ketinggalan ya. Pertanyaan selanjutnya dari Aruna Putra 2266. Next please, bahas kenapa Indo nggak ada investment bank. Agak lucu karena bisnis private cuannya juga luar biasa. Oke, pertanyaan bagus ya. Itu karena regulasi di Indonesia tidak memungkinkan ada yang namanya investment bank. Regulasi di Indonesia, sebuah institusi bisa dibilang sebagai lembaga perbankan. Karena dia bergerak, berusaha, diatur oleh Bank Indonesia dan diawasi oleh yang namanya OJK. Simpanannya pun dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Jadi ini adalah nomenklatur. Maksudnya apa? So di Indonesia, lu baru bisa bilang lu sebuah bank kalau lu adalah sebuah bank umum, ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain sebagainya. Itu bank umum. Atau yang kedua, lu adalah Bank Perkreditan Rakyat, BPR. Levelnya apa? Regional, bukan nasional. Nah itu yang namanya bank. Nah kalau seandainya lu sekarang mau bilang, kenapa nggak ada investment bank di Indonesia? Karena regulaturnya tidak memungkinkan untuk menggunakan nomenklatur investment bank. Jadi apa yang bisa digunakan di Indonesia? Di Indonesia beberapa investment bank itu bergerak dengan lembaga yang namanya wali amanah. Itu satu. Fungsinya apa? Melakukan investasi juga. Dan ini legal. Lalu yang kedua, by negara, lu juga bisa lakukan aktivitas sejenis investment bank dengan menggunakan institusi yang namanya private equity. Apa itu private equity? Ini adalah perusahaan investasi dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang biasanya dilakukan untuk perusahaan tertutup. Tetapi sekarang zamannya udah agak berubah. Lalu investment bank apalagi yang mirip-mirip di Indonesia yang namanya venture capital atau VC. Jadi ini adalah perusahaan permodalan ventura. Regulasinya juga sudah ada. Nah, ada begitu banyak usaha di bidang investasi, bukan cuma sekuritas ya, bukan cuma manajer investasi, yang sebetulnya melakukan kegiatan sebagaimana investment bank. Bahkan sebetulnya perusahaan kapital atau perusahaan sekuritas itu juga kami bisa bilang sebagai sejenis investment bank. Hanya saja ya, di Indonesia secara nomenklatur, lu tidak boleh menggunakan istilah bank karena bisnis perbankan di Indonesia wajib diatur dan wajib tunduk dengan Bank Indonesia. Sangat jelas. So, nggak mungkin dong yang namanya venture capital seperti Masayoshi Son tunduk dengan yang namanya Bank Indonesia. Beda.
Atau perusahaan investasi seperti East Venture tunduk terhadap Bank Indonesia. Ya udah beda gitu. Jadi bukannya nggak mungkin, tetapi secara nomenklatur tidak dimungkinkan. Tapi pada prakteknya, banyak nggak perusahaan di Indonesia yang bergerak sebagaimana investment bank? Ya sangat banyak, ada begitu banyak. Semoga cukup jelas. Pertanyaan terakhir dari Nurul Adom 3162. Pak, kalau trading musnah, siapa yang paling dirugikan? Kalau trading musnah dari muka bumi ini, yang paling dirugikan adalah bandar. Kenapa? Karena ya mereka tidak lagi bisa dapat penghasilan nih dari orang-orang yang cita-citanya tambah miskin ini. Nah orang-orang ini, penjudi-penjudi ini, kan mereka dilahirkan ke dunia ini untuk memperkaya bandar. Itu sudah jelas, itu adalah target dan takdir yang sudah ditentukan bagi trader di Indonesia ini. Nah kalau mereka musnah, ya broker itu bakal sedih. Nah kita investor, kita sedih nggak kalau trader ini musnah? Kagak bro, nggak ada hubungannya. Kenapa? Ya kalau kita investasi di Bank BCA, beli kita hari ini, harganya mungkin 7 ribuan. Tiba-tiba 30 tahun lagi, mungkin harganya udah naik lagi balik ke 50 ribuan. Ya nggak peduli ada trader ataupun nggak ada trader, kalau bisnisnya Bank BCA tambah bagus, tambah banyak kliennya, cuannya tambah besar, logikanya harga sahamnya naik apa turun? Ya naik lah gitu loh. Ya orang bisnisnya bagus, bisnisnya real, bukan bisnis tipu-tipu. So Bank BCA 30 tahun lagi, gue sih yakin banknya masih ada dan nilainya tambah besar. Jadi nggak peduli trader ini ada atau tidak di planet bumi ini, tetap kita investor happy. Cuman yang perlu dikhawatir adalah para broker, karena mereka dapat duit dari mana? Ya dari itu transaksi jual beli. Nah teman-teman jangan salah ya, gue ini bukan orang yang anti trader sebenarnya. Karena gue juga sedikit paham kalau gue mau cuan besar dalam jangka waktu 5 tahun, ya harus ada orang yang tambah miskin ini dong, si trader-trader ini dong. Nah tugasnya trader memperkaya apa tadi? Bandar. Tugasnya bandar apa? Memperkaya Benix, udah selesai. Visi misi mereka itu sudah sangat jelas. Makanya gue kalau ketemu sama teman-teman gue yang kerja di bandar-bandar, apalagi bandar asing, ada teman kita bro, siapa namanya? Ya, lu tau lah, bandar asing terbesar di Indonesia lah. Kalau ketemu bilang apa? Susah banget nih gue ambil duitnya si Benix ini nih, rese nih si Benix ini nggak bisa ditipu nih. Tapi ujung-ujungnya mereka terus yang kena jebak. Nah itulah realita dunia investasi. Orang pada sibuk ngikutin bandarmologi, ngikutin pergerakan bandar, karena mereka cita-citanya dijebak sama bandar, buang-buang waktu. Daripada lu ngikutin bandar, mendingan lu bikin jebakan untuk bandar. Kenapa? Karena tugasnya bandar itu diciptakan di dunia ini untuk memperkaya investor. Jangan kebalik mindsetnya, malah lu sibuk following bandar. Yang ada lu dikadalin, nyambung nggak sih? Logis nggak sih yang gue bilang ini? Aneh nggak orang-orang yang percaya bandarmologi itu? Manusia konyol. Oke guys, thank you buat pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa membantu perjalanan investasi kamu dan kamu jangan lupa sharing video ini ke suami kamu, ke istri kamu yang hobinya masih follow itu orang-orang genit yang konyol, bandar-bandar yang gak jelas, yang follow-follow trader-trader capcay, yang gak ngerti dunia bisnis, yang bahkan baru lahir ke dunia ini langsung udah ngomong saham, ini apa maksudnya dunia ini, aneh banget. Pengalaman kerja aja gak punya. Lulus dari kampus langsung ngajarin orang cara investasi saham. Itu di sebelah mana otaknya? Jadi teman-teman lu jangan lupa harus segera share video ini supaya jangan makin banyak lagi orang-orang yang terjebak dengan mindset judi. Dan itu sangat berbahaya. Gue sudah berulang kali sharing di AMA ini dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sendiri yang menyatakan ada yang jualan ginjal buat bayar utang karena dia pinjol. Pinjolnya duitnya dipakai apa? Ikut judi saham. Kan aneh. Ada yang sampai rugi rumah, ada yang bahkan sampai teman kita dari Makassar rugi 800 juta. Dikadalin orang buat beli saham waskita, ya nyungsep. Aneh, kok begitu dibilang investasi, itu apa maksudnya? Itu kan aneh. Tolonglah teman-teman, di-share lah video Benix ini dan lu bilang dia jangan lupa subscribe. Karena gue akan selalu konsisten bilang yang namanya trading itu judi, yang namanya trading itu gerakan untuk memiskinkan diri sendiri. Ada banyak jalan menuju kemiskinan. Salah satunya adalah trading. Oke guys, semoga video kita ini bermanfaat. Jangan lupa share ya ke teman-teman kamu, ke WhatsApp kamu, ke orang tua kamu, tetangga kamu, adik kamu, teman kamu. Supaya mereka stop menjadi trader. Dan berinvestasi di jalan yang tepat. Beli perusahaan yang bagus, perusahaan yang jelas, bukan perusahaan tipu-tipu. Sampai ketemu lagi, salam sehat, salam cuan, bye-bye. Con te l'hanno veruta